pagi dan salam sehat untuk semua. Hari ini merupakan minggu kedua di bulan Februari. Materi yang akan kita pelajari adalah di bab 2 halaman 23 tentang penyangga dan literasi. Sekarang kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu larutan penyangga, biasanya dikenal dengan larutan buffer. Larutan buffer atau larutan penyangga atau dampar atau penaan memiliki pengertian yaitu larutan yang dapat mempertahankan harga pH. Artinya, jika larutan buffer ketambahan sedikit asam atau basa, maka pH larutan tersebut tidak banyak berubah. Larutan buffer terdiri dari asam lemah dan garamnya. Ini rumusnya. Kemudian basa lemah dan garamnya. Ini juga rumusnya. Larutan buffer cukup efektif jika perbandingan mol asam dengan mol garamnya atau mol basa dengan massa garamnya sama dengan 1/10 sampai dengan 10. Berikut contohnya. Berapa pH larutan jika 100 ml NH4OH 0,1 M ditambah dengan 200 ml NH4Cl 0,2 M bila diketahui Kp NH4OH sama dengan 1,8 kali 10 pangkat 5. Langkah pertama, kita cari dulu molnya. Bila sudah, maka kita masukkan ke rumus konsentrasi OH- sama dengan Kp dikali mol basa dibagi mol garam. Basa artinya nih ada OH, berarti dia sama dengan basa. Apabila ada garam, maka ini ada Cl sama dengan garam. Untuk pengertian mana garam, larutan garam, silakan pelajari lagi atau baca kembali tentang nama-nama senyawa di kelas 10 semester 1. Setelah ketemu konsentrasi OH-nya, kita kembali lagi ke rumus awal saat pertemuan yang kemarin minggu lalu, pOH dan pH. Silakan dipahami soal berikut ini, diikuti cara-caranya. Apabila ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Berikutnya, fungsi larutan buffer atau larutan penyangga. Yang pertama, kehidupan dapat berlangsung jika pH dalam darah dan jaringan tubuh berkisar 7,4. Asam karbonat dalam darah berada dalam keadaan keseimbangan dengan ion hidrogen karbonat dan ion hidrogen. Yang kedua, transfer oksigen dan karbon dioksida dalam proses respirasi sangat bergantung pada pH darah. Terjadinya sedikit perubahan pH darah dapat menyebabkan kematian, sebab ion H+ berpartisipasi pada keseimbangan respirasi. Agar pH darah tetap berada pada daerah 7,4, maka sistem darah memerlukan larutan buffer. Yang ketiga, larutan buffer memiliki peran penting dalam industri obat-obatan, obat tetes mata, obat suntik, dan infus. pH-nya harus disesuaikan dengan pH cairan tubuh agar saat dipakai tidak menimbulkan dampak negatif. Demikian penjelasan singkat tentang larutan penyangga atau larutan buffer. Jika ada yang kurang jelas, tanyakan. Sambil kalian baca juga informasi di halaman 23. Berikut kita lanjut ke titrasi asam basa. Titrasi merupakan suatu prosedur analisis asam basa suatu larutan yang belum diketahui konsentrasinya. Pembuatan larutan dengan konsentrasi tertentu, ini langkah-langkahnya. Apabila dalam keadaan normal, kita bisa membuat larutan ini, tapi karena sekarang sedang pandemi, maka silakan caranya, langkah-langkahnya diketahui, dan untuk cara membuat larutannya silakan buka di YouTube. Banyak aja berkeliaran video-video cara membuat larutan. Berikut ini cara-cara masih lanjutnya tadi, cara membuat larutan. Nah, ini contohnya berapa mili H2
H2SO4 pekat berkadar 95% massa jika diketahui massa jenisnya atau Ru 1,8 gram per mililiter harus dilarutkan dalam air sehingga bervolume 200 ml agar konsentrasi 0,1. Langkah-langkahnya seperti ini, cukup jelas. Tanyakan apabila ada yang kurang jelas dari langkah-langkah yang ada. Berikut, pada titrasi asam basa ada titrasi asam kuat dengan basa kuat. Caranya seperti ini. Langkah-langkah melakukan titrasi. Ini langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya diketahui sehingga terjadi perubahan warna. Misal, warna awal putih. Apabila dengan beberapa mili ditambahkan apa yang akan terjadi? Volume basa yang ditambahkan untuk mencapai titik ekuivalen diperoleh dari pembagian Curie. Ketika volume asam diketahui, konsentrasi basa dan volume basa yang ditambahkan juga diketahui, maka konsentrasi asam dapat dihitung. Reaksi asam kuat dan basa kuat merupakan reaksi netralisasi antara ion H+ dan ion OH- membentuk molekul H2O dan terdapat pH 8 sama dengan 7. Oke kelas, demikian penjelasan hari ini bab 2 penyangga dan titrasi. Selamat menyaksikan video berikut ini dan ingat tugas dan lain-lain ada di Classroom. Oke, selamat pagi. Jumpa lagi di pertemuan